Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu kan? Perkenalkan, nama saya Tia Fiani. Saya dari Prodi D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Nah, maksud kedatangan saya kemari, saya akan memberikan penyuluhan tentang piring makanku dan juga gizi untuk ibu hamil. Nah, sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum? Piring makanku untuk ibu hamil itu seperti apa dan juga bagaimana penerapannya. Kira-kira udah tahu belum ya? Nah, kalau belum tahu, saya akan menyampaikan lewat penyuluhan kali ini. Nah, ini slogannya, yaitu Ibu Sehat, Bayi Kuat. Maksudnya bagaimana sih Mbak Ibu Sehat, Bayi Kuat? Jadi, Ibu Sehat, Bayi Kuat itu ketika, terutama ya, seorang ibu hamil itu dia akan melahirkan seorang bayi. Nah, ketika ibunya itu sehat, otomatis bayi yang akan dilahirkan juga akan sehat dan pastinya akan kuat juga. Sebelumnya ibu-ibu udah tahu belum? Wanita dikatakan sebagai wanita usia subur itu tentang umurnya umur berapa sampai umur berapa. Nah, di sini wanita usia subur dikatakan subur itu dengan rentang umur 20 sampai 35 tahun ya ibu. Nah, gangguan yang biasanya sering dialami oleh ibu hamil yang pertama itu anemia dan juga paling sering. Jadi, anemia itu keadaan di mana sel darah merah di dalam tubuh atau hemoglobin itu berada di bawah normal atau istilahnya itu kurang atau istilahnya itu tubuh itu kekurangan zat besi ibu-ibu. Nah, anemia itu ada ciri-cirinya Bu, yaitu 4L. Yang pertama, lelah, letih, lesu, lemah. Nah, ini gangguan yang biasanya dialami pada ibu hamil. Yang kedua yaitu KEK atau kurang energi kronis. Jadi, kurang energi kronis itu adalah gangguan yang disebabkan karena kekurangan makanan dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Nah, karena kekurangan makanan dalam jangka waktu yang panjang atau lama ini akan menyebabkan kesehatan ibu hamil itu menjadi terganggu. Nah, kurang energi kronis atau KEK ini mempunyai tanda-tanda juga loh ibu-ibu. Nah, tanda-tandanya itu dengan hasil nilai lila atau lingkar lengan atas dan juga nilai IMT atau indeks massa tubuh itu berada di bawah normal. Nah, indikator tersebut yang menjadikan tanda-tanda bahwa seorang itu mengalami KEK atau kurang energi kronis. Nah, ini ada gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu apa sih? Gizi seimbang itu susunan makanan dalam sehari yang mengandung zat gizi yang sesuai dengan jumlah kebutuhan tubuh. Nah, ini dia isi piringku. Isi piringku adalah salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian untuk sekali makan. Nah, dalam isi piringku ini terdapat berbagai macam, seperti ada makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, sayur, dan juga buah. Nah, yang pertama ini adalah makanan pokok. Makanan pokok ini adalah semua sumber makanan yang mengandung zat gizi dasar bagi tubuh manusia. Nah, makanan pokok ini banyak contohnya, seperti misalkan ada nasi, ada mie, ada kentang, ada roti putih, dan sebagainya. Nah, makanan pokok ini menempati 2/3 dari setengah piring dalam isi piringku. Nah, berikut adalah contoh-contoh URT atau ukuran rumah tangga yang biasa digunakan. Salah satu contohnya adalah untuk ukuran rumah tangga nasi itu biasanya 2 centong nasi yang setara dengan 100 gram. Makanan pokok ini banyak mengandung manfaat loh. Manfaatnya yaitu sebagai sumber energi, membantu menjaga massa otot, meningkatkan kesehatan pencernaan, dan juga mengendalikan berat badan. Yang kedua adalah protein. Protein ini terdiri dari 2 macam, yaitu ada protein hewani dan juga protein nabati. Nah, untuk protein nabati itu adalah sumber protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya itu ada kacang-kacangan, tahu, tempe. Untuk lauk nabati itu misalkan saja 1 URT untuk tempe itu 50 gram setara dengan 1 potong sedang. Nah, sedangkan untuk yang protein hewani adalah protein yang berasal dari sumber hewani.
Contohnya adalah daging sapi, daging ayam, telur, susu, ikan, dan masih banyak lainnya. Nah, untuk lauk hewani, itu contohnya adalah daging sapi. URT-nya itu satu potong sedang setara dengan 50 gram. Untuk protein ini, dalam satu piring itu menempati 1/3 dari setengah piring. Nah, protein ini mengandung manfaat sebagai pertama, mengandung protein. Yang kedua, pertumbuhan sel organ. Nah, yang ketiga, untuk memperbaiki sel tubuh yang rusak. Dan masih banyak manfaat lainnya dari protein ini. Nah, yang berikutnya adalah sayuran. Sayuran ini menempati 2/3 dari setengah piring di isi piringku. Nah, untuk sayur ini banyak banget jenisnya ya Bu ya. Nah, untuk sebagai contohnya, 1 URT untuk sayur kacang panjang itu kira-kira beratnya itu 100 gram, itu setara dengan 1 mangkok sedang ya ibu-ibu ya. Nah, sayur ini mempunyai banyak manfaat Bu. Nah, ini adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Yang kedua itu untuk menunjang kesehatan ibu dan janin. Nah, yang ketiga untuk memperkuat sistem imun. Nah, yang berikutnya adalah buah-buahan. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil dari buah-buahan ini. Contohnya adalah vitamin, mineral, dan juga serat. Nah, untuk buah-buahan ini menempati 1/3 dari setengah piring di isi piringku. Buah-buahan ini permisalan aja Bu, untuk jeruk itu 1 URT-nya itu paling tidak 1 buah yang sedang ya Bu ya. Dan juga untuk buah pisang juga 1 buah yang sedang. Nah, untuk buah ini sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Nah, salah satunya itu sebagai sumber serat, vitamin, dan mineral. Yang kedua sebagai antioksidan dan juga sumber air. Dan yang ketiga mencegah penyakit tertentu. Dan yang keempat adalah memperkuat sistem imun. Sangat baik ya Bu untuk dikonsumsi oleh ibu hamil karena untuk memperkuat sistem imun ibu hamil juga. Nah, untuk ibu hamil dilengkapi juga dengan mengkonsumsi 1 gelas susu per hari. Baiknya untuk membatasi konsumsi gula dan juga minyak. Untuk konsumsi gula itu dibatasi sampai dengan maksimalnya itu 2 sendok makan per hari, sedangkan untuk minyak adalah 6 sendok makan dalam 1 hari. Berikut ini adalah kebutuhan gizi untuk ibu hamil. Jadi, untuk energi itu untuk trimester pertama itu tambahannya itu 800 kilokalori. Untuk yang trimester 2 dan 3 itu tambahannya adalah 300 kilokalori. Nah, untuk sumber protein itu mengkonsumsi 40-70 gram per hari. Untuk sumber lemaknya itu kebutuhan lemaknya itu adalah 20-25% dari total kebutuhan energi. Nah, untuk sumber karbohidratnya itu mengkonsumsi 3 porsi karbohidrat per hari. Nah, kemudian ini adalah tips mengatur pola makan untuk ibu hamil. Jadi, itu ada gizi seimbang dan juga bervariasi. Bervariasi di sini itu misalkan ibu-ibu ya mengkonsumsi makanannya itu ada misalkan nasi, terus kemudian dari lauk nabatinya itu misalkan ada tempe, terus kemudian dari lauk hewaninya itu ada daging ayam atau telur, terus kemudian ada sayur dan juga ada buahnya, jadi lengkap ya ibu-ibu ya. Terus kemudian itu ibu hamil itu sebisa mungkin makan dengan porsi kecil tapi sering, jadi lebih banyak ngemil tidak apa-apa selagi itu adalah makanan yang baik dan juga untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu. Nah, yang berikut ini adalah tidak merokok dan tidak mengkonsumsi alkohol. Dan sebisa mungkin ibu hamil itu menghindari dari paparan asap rokok ya ibu-ibu ya. Terus kemudian itu adalah banyak mengkonsumsi sayur dan juga buah. Sangat baik loh Bu, karena janin kita juga memerlukan vitamin-vitamin yang dikonsumsi oleh si ibu janin. Nah, dari penyuluhan kali ini saya akan menyimpulkan. Jadi, untuk pola konsumsi makan pada ibu hamil, tetap memperhatikan pada isi piringku ya ibu-ibu ya. Untuk makanan pokoknya itu 2/3 dari setengah piring.
makanku ya Bu ya. Nah, untuk lauknya itu terdiri dari dua macam ya tadi Ibu ya, ada lauk hewani dan juga lauk nabati. Nah, untuk lauknya ini menempati 1/3 dari setengah piring ya Bu ya tadi. Nah, untuk selanjutnya itu ada sayur. Untuk sayur itu porsinya sama seperti nasi itu ya Bu ya, jadi menempati 2/3 dari setengah isi piringku. Sedangkan untuk buahnya adalah 1/3 dari setengah isi piringku. Jadi dalam satu piring itu ibu-ibu sudah lengkap ya mengkonsumsi zat gizi yang didapat juga sudah lengkap ya Bu ya. Semoga dengan penyuluhan kali ini ibu-ibu bisa memperbaiki pola makan. Semoga kedepannya dapat diterapkan ya ibu-ibu ya. Nah, kemudian tadi untuk ibu hamil sebisa mungkin untuk membatasi konsumsi gula dan juga minyak ya Bu ya. Dan juga untuk susu sebaiknya juga ditambah ya Bu ya sebagai tambahan energi dan juga protein untuk ibu hamil. Kemudian tadi ada beberapa tips ya Bu ya untuk ibu hamil seperti makanannya yang bervariasi, mengkonsumsi banyak sayur dan buah, menghindari perokok dan juga minum minuman alkohol, dan juga untuk banyak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang dan juga bervariasi. Sekian penyuluhan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu.